Sholawat itu ragamnya banyak. Sirat bahasa Arabnya redaksi. Redaksi ini yang penting adalah fasolli wa sallim. Maka boleh digubah dengan ungkapan apa saja. Berbeda dengan kelompok ekstrim dan jahil zaman ini yang mengatakan tidak boleh bersolawat kecuali sesuai dengan riwayat. Padahal riwayat-riwayat itu berbeda dalam menyebutkan redaksi, menunjukkan bahwa periwayat hadis juga berbeda-beda dalam bersolawat. Kalau ahli hadis boleh beda, kenapa ahli fikih tidak boleh? Jika ahli fikih boleh berbeda, kenapa ahli akidah tidak boleh? Jika ahli akidah berbeda, kenapa ahli zikir, ahli tasawuf tidak boleh? Sayyidina Ali berselawat dengan lafaz yang dia buat sendiri. Al-Hasan Al-Basri membuat lafaz sendiri. Imam Syafi'i buat sendiri. Gak apa-apa. Gak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Bapak cukup katakan, ya Allah, sampaikan salam, rindu, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah sholawat. Ya, jadi sholawat itu nggak mesti seperti yang mereka bilang harus sholli. Orang udah sholawat, udah nangis, udah rindu, dia masih membid'ahkan orang. Kita udah nangis nih, Sallallahu ala Muhammad. Itu sudah merasa merinding, dia masih bilang bid'ah. Apa isi hati orang-orang begini? Nggak ada cinta di kalbunya. Orang sudah rindu Allah, rindu Rasul, dia masih sibuk menyalahkan orang yang rindu kepada Allah dan Rasul. Maka ke depan nggak usah dihiraukan kelompok-kelompok ini. Kita beramal saja, ya. Maka saya menjawab itu cuma dalam rangka menenangkan umat dan jamaah. Nggak ada urusan, saya nggak perlu ditenangkan lagi. Cuma jamaah ini kan perlu ditenangkan dikit-dikitnya. Kayak antum ini kan butuh ketenangan. Ya, butuh dilus-lus dikit, nih ada dalilnya gitu. Berselawat itu boleh dengan angka-angka tertentu, boleh dengan jumlah-jumlah tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Bebas. Satu selawat 10 rahmat. Maka orang yang berselawat 10 kali dapat 100 kali dapat 1000. Maka orang yang berselawat 1000 kali setiap hari, Allah kuatkan dia dengan perkalian berapa? 10 lagi berarti 10.000. Jadi antum yang bekerja, berpolitik, guru ngaji, gak usah khawatir kalau sudah sholawat. Di dalam rahmat itu ada rezeki. Maka orang-orang ahli sholawat itu gak perlu minta rezeki dengan sholawatnya. Dia bersolawat itu sudah rezeki. Maka aneh kalau masih ada yang sholawatin mobil biar dapat kebeli. Norak. Sholawatin rumah biar lunas, ya salah. Emang kalau nggak mau lunasin rumah nggak sholawat ente? Emang kalau nggak mau beli Fortuner, Pajero, Alphard, ente nggak mau sholawat? Mau beli apa? Veloz ya? Expander apa lagi? Bandel kali ya. Jadi orang ini sholawat kalau lagi ada butuh. Orang-orang begini, orang-orang tidak sopan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok minta dunia pakai nama Nabi? Itu orang paling aswaul adab, orang yang paling buruk adabnya. Meskipun kata ustadz itu bagus. Ustadz siapa itu yang ngomongnya? Mau sampai kapan antum begitu? Rasulullah nggak ridho kok. Rasulullah nggak ridho. Rasulullah maunya kita sholawat karena betul-betul cinta kepadanya, bukan karena kita pengen sesuatu. Oh ini kiai saya, ya kiai kamu nggak wali berarti. Cari kiai yang wali Allah. Gampang nyarinya. Cari yang dia sholawatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena cinta Rasulullah. Itulah kekasih Allah. Kekasih itu dia bersolawat tanpa syarat, dia berzikir tanpa syarat. Itu baru kekasih. Kalau nggak matre, ada orang nikah sama antum karena udah dapat kerjaan. Itu namanya memanfaatkan, ya. Ya boleh sih halal-halal aja, tapi secara kerohanian itu tercela. Coba antum nih, ada orang senang sama kita karena latar belakang kita. Dianggap kita guru lah, ustaz lah, orang keturunan orang kaya misalnya, anak kiai. Kita mandang orang itu apa? Ini cowok nih, mandang ceweknya apa? Cewek mah. Antum ridho nggak sama orang gitu? Senang nggak sama orang gitu? Nggak senang, ancaman, menghindar kita ketemu. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang bersolawat karena ingin dunia. Rasulullah akan tunaikan hajatnya, tapi dia dihindari Rasulullah. Rasulullah nggak mau ketemu orang begitu. Maka kalau mimpi paling ketemu mukanya dari samping,
Kalau mimpi paling ketemu punggung, Rasulullah nggak mau noleh dia. Itu terjemahan bahwa dia selama ini bersolawat bukan karena cinta Allah, cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beras habis nih selawat. Berarti selawatnya karena beras habis. Ntar kalau beras ada nggak selawat. Jomblo selawat. Kalau udah nikah nggak selawat. Begitu ya. Itu cukuplah amalan begitu tahun-tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Udah pandemi gini kok masih begitu ya. Ilmu asrar sudah dibuka, rahasia-rahasia Allah sudah diberi. Untuk apalagi kita kemudian turun pangkat ya. Maka di akhir zaman nih cukup satu sholawat, tapi tulus kepada Rasulullah. Rasulullah senoleh kita. Daripada antum sholawat 4.400 per 4 kali supaya hajatnya dikabulkan. Maka saya jarang membaca sholawat yang dari ulama-ulama yang isinya untuk memudahkan urusan itu udah jarang saya baca. Malu aja bawaannya. Merasa nggak pantas. Itu thariqat zaman dulu lah, thariqat akhir zaman beda lah ya. Akhir zaman kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allah bersolawat. Allah emang mau beli, mau rumah. Allah tuh emang maha jomblo kan esa. Allah nggak butuh ya, selainnya. Innallaha wa malaikatahu. Allah bersalawat kepada Nabi. Emang Allah mau beli mobil? Enggak kan? Berselawatlah sebagaimana Dia berselawat kepada kekasihnya. Tulus. Ya, itu selawat itu sudah sama dengan dunia dan seisi. Ya. Ada yang selawat untuk melet orang. Ya salah. Norak itu.